Ikhwatal Islam, para pendengar rahimani rahimakumullah. Alhamdulillah kita bersyukur dengan kemudahan dan nikmat yang masih Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita hamba-hambanya. Semoga kita digolongkan kepada hamba-hamba yang senantiasa mensyukuri nikmat Allah, dan dari sekian banyaknya nikmat tersebut, nikmat kemudahan dan kesempatan kita kembali hadir bersua di udara di Loma 103,4 di DFM, saluran tilawah Al-Quran dan kajian ilmiah Islam. Dan kita berjumpa dalam edisi Selasa tanggal 29 Sya'ban 1447 Hijriah bertemu pada tanggal 17 Februari 2026. Selawat beriringan salam buat baginda cinta Rasul kita yang mulia sallallahu alaihi wasallam. Semoga lisan-lisan kita senantiasa dipermudah Allah Subhanahu wa taala untuk memperbanyak selawat kepadanya, dan kita berharap kepada Allah Subhanahu wa taala kita kelak mendapatkan syafaat dan dikumpulkan bersama orang-orang soleh. Amin ya rabbal alamin. Ikhwatal Islam, sesuai dengan agenda kita di siang menjelang sore ini, akan kita dengarkan kembali kajian secara langsung dari studio Radio Hidayah. Kajian bersama guru kita Ustadz Jepri Hanim El Syam'ah Hafidhullahu Ta'ala dalam pembahasan kitab Matan Abu Syuja. Dan Alhamdulillah Ustadz telah bersama kita di studio Radio Hidayah. Sebelum kita mulai, kita sapa Ustadz terlebih dahulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana Ustadz? Alhamdulillah khair, hayakallah, barakallahu fiik. Wa fiik, barakallah. Jazakallah khairan Ustaz telah menyebutkan waktunya mengisi acara hari ini. Semoga Ustaz dan keluarga senantiasa diberikan kesehatan, dimudahkan segala urusan, ya amin ya rabbal alamin. Untuk sepembahasan siang ini Ikhwatal Islam, Ustaz akan membahas atau memasuki pertemuan hari ini tentang dam pelanggaran ihram. Dan setelah pembahasan nanti kita sediakan juga untuk tanya jawab bagi kaum muslimin dan muslimat yang ingin bertanya untuk dapat telepon kami di 08117530.000 atau nomor telepon WA di 0811754544. Kajian ini juga kami siarkan atau antum dapat simak melalui streaming YouTube dan Facebook serta Instagram, dan nomor yang kami sebutkan tadi juga telah kami lampirkan di layar monitor kita masing-masing. Kita langsung silakan kepada Ustaz. Falyatafadhal mashkura. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazida. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli. Allahumma zidna ilman warzuqna fahman. Allahumma allimna bima yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana innaka ala kulli syai'in qadir. Allahumma ya hayy ya qayyum bi rahmatika nastaghith fa aslih lana sya'nana kullah wa la takilna ila anfusina tarfata 'ain. Kaum muslimin dan muslimat, para pemirsa dan pendengar dimanapun antum dan antuna berada, yang semoga senantiasa dirahmati dan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita lanjutkan membaca kitab Matan Abi Syuja, Matan Al-Ghaya wa Taqrib, sebuah kitab bermadzhab Asy-Syafi'i yang ditulis oleh Syekh Ahmad bin Al-Husain bin Ahmad Al-Asfahani rahimahullah, yang lebih dikenal dengan Al-Qadi Abu Syuja. Kita masih di Kitabul Hajj tentang masalah haji. Ini pembahasan yang terakhir di Kitabul Hajj sebelum kita masuk di dalam pembahasan Kitabul Buyu' tentang jual beli. Pembahasan yang terakhir ini tentang masalah ad-dima al-wajibah fil ihram. Ad-dima al-wajibah fil ihram. Darah atau dam yang wajib di dalam pelanggaran ihram. Sudah kita pelajari sebelumnya, seseorang ketika sudah memasuki ihram, satu di antara 4 rukun haji, yaitu ihram, kemudian tawaf, sa'i, dan wukuf di Arafah. Nah, ketika sudah berihram, ya, berniat di miqat sesuai dengan tempatnya, maka ada larang-larangan bagi muhrim untuk dia melakukannya. Yang mana sebenarnya larang-larang ini sebelumnya diperbolehkan. Cuman ketika dia sudah mengucapkan niat labbaik Allahumma hajjan atau labbaik Allahumma umratan ketika umrah, maka perkara-perkara yang diperbolehkan sebelumnya sekarang dilarang.
Di antaranya adalah seperti mencabut bulu, kemudian juga memotong rambut, ya, memotong kuku, memakai wangi-wangian, berburu hewan darat, ya, menikah dan menikahkan. Ya, ini di antara larangan-larangan juga termasuk yang paling berat adalah ketika melakukan hubungan suami istri sedangkan belum lagi melaksanakan tahallul. Nah, ketika seseorang melakukan pelanggaran-pelanggaran ihram ini, maka dia harus membayar denda. Denda itu diwujudkan dengan dam. Dam itu maksudnya adalah darah, sehingga ketika seseorang melanggar, maka dia harus membayarnya dengan menyembelih hewan sembelihan. Sehingga ketika disembelih tentu akan keluar atau mengalir darah. Maka daripada situlah diambil kalimat dam itu. Ya, walaupun nanti kafarah ini, denda ini akan bermacam-macam ya, tapi lebih dominannya di penyembelihan, ya. Nah, sudah kita terangkan sebelumnya, ada 3 bentuk ketika seseorang melanggar, ya, ihram ini. Yang pertama adalah, ketika dia melanggar tidak sengaja, tidak sadar, dan tidak tahu dengan hukumnya. Maka orang seperti ini tidak ada apa-apa untuknya. Ya, dia tidak berdosa dan dia tidak perlu untuk membayar denda. Kalau dia tidak tahu atau memang di luar kesadarannya dan dia tidak sengaja melakukannya. Kemudian yang kedua, seseorang yang sadar melakukannya cuman ada uzur sehingga tidak bisa untuk dia hindari. Ya, contoh kalau kita bisa berikan gambaran seperti mungkin seorang polisi dia melaksanakan haji, ya, kemudian dia diharuskan memakai seragam polisi. Karena kalau seandainya dia memakai seragam ihram, ya, memakai ridha dan izar, tentu orang tidak akan memperhatikannya. Kalau dia menyuruh sesuatu, tentu orang tidak akan eh, mendengarkan apa yang dia sampaikan, sehingga membuat dia harus memakai seragam polisi contohnya. Sehingga ini merupakan pelanggaran karena dia sudah memakai pakaian yang berjahit di antara pelanggaran-pelanggaran ihram. Juga mungkin ketika seseorang ada penyakit hernia sehingga membuat dia harus, mohon maaf, memakai celana dalam, ya, yang mana kalau seandainya dia tidak memakainya mungkin akan berdampak kepada kesehatannya. Oleh karenanya dalam keadaan seperti ini dia boleh memakai celana dalam tersebut karena dia ada penyakit, tetapi orang yang seperti ini ketika dia melanggar dengan penuh kesadaran, dia tahu, maka dia tidak berdosa, tapi wajib bagi dia untuk membayar fidyah namanya. Kemudian yang ketiga, seseorang yang tahu, ya, yang sadar dan tidak dalam keadaan terpaksa untuk melakukannya. Nah, orang seperti inilah yang akan dan wajib untuk membayar dam. Ya, tujuannya adalah untuk melengkapi, ya, ibadah hajinya. Sehingga kalau seandainya tidak melaksanakan, tentu akan berdampak kepada kesempurnaan daripada ibadah hajinya. Nah, orang yang ketiga inilah yang wajib untuk membayar denda tersebut. Yang mana dia sengaja melakukannya, tidak ada unsur paksaan, ya, kemudian memang dia sadar akan konsekuensi daripada pelanggaran yang dia lakukan. Nah, di sini para pemirsa dan pendengar yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, beliau mengatakan rahimahullah Busyuja, ad-dima'ul wajibah fil ihram, darah-darah yang wajib di dalam ihram, dam yang wajib dibayar ketika ihram. Beliau mengatakan wad-dima'ul wajibah fil ihram khamsatu asya, ini ada 5, ya. Yang pertama adalah ahaduha ad-damul wajib bitarki nusuk. Ya, dam yang wajib dibayar ketika meninggalkan nusuk, ya, ibadah daripada ibadah-ibadah yang ada. Wa huwa ala tertib, dan dia sesuai urutannya. Yang pertama adalah syah, ya, menyembelih seekor kambing. Fa illam yajid, kalau dia tidak mendapatkannya, fasiyamu asyarati ayyam, dia wajib berpuasa 10 hari. Salah satu fil haji, 3 hari di masa haji, wasaba'atun idza raja' ila ahli, kemudian 7 hari ketika dia kembali ke negerinya. Ini yang pertama. Nah, di sini para pemirsa dan pendengar yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ini bagi orang yang mengambil haji tamattu dan haji qiran. Yang mana ketika seseorang mengambil haji tamattu dan haji qiran, dia ada
dam yang harus dia sembelih. Harus ada hadyun yang dia sembelih. Ini sangat berbeda dengan haji ifrad. Kalau di haji ifrad tidak ada hadyun yang perlu dia sembelih. Nah, ketika dia tidak punya sesuatu untuk dia sembelih, bisa jadi karena biaya yang tidak ada, finansial yang kekurangan, sehingga dia tidak mendapatkan syah untuk dia sembelih. Sedangkan ketika itu dia mengambil haji tamattu ataupun haji qiran. Ya, maka dia sudah dianggap meninggalkan sebuah nusuk, bentuk daripada bentuk-bentuk ibadah itu. Ya, nah kalau seandainya memang dia tidak bisa mendapatkan seekor syah untuk dia sembelih, maka pilihannya adalah dia berpuasa sebanyak 10 hari. Aturannya adalah 3 hari di musim haji ketika dia melaksanakan haji, kemudian 7 hari ketika dia kembali ke tempatnya, berarti ke daerahnya. Ini sesuai dengan sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dalam sebuah hadis, beliau mengatakan, "Man taraka nusukan fa'alaihi dam." Barang siapa yang meninggalkan nusuk, maka dia wajib untuk membayar dam. Juga firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Baqarah ayat 196, Allah mengatakan, "Faman tamatta'a bil umrati ila al-hajji famastaysara minal hadi, wa man lam yajid fasiyamu thalathati ayyamin fil hajji wa sab'atin idza raja'tum tilka 'ashratun kamilah." Barang siapa yang tamattu', nah ini haji tamattu', yang umroh, maka dia wajib untuk mengeluarkan hadyun. Kita mengetahui haji tamattu' diawali dengan umroh di bulan-bulan haji. Kemudian beristirahat nanti di tanggal 8 Zulhijjah baru melaksanakan ibadah haji. Nah, di sini Allah Subhanahu wa taala mengatakan wajib bagi dia untuk mengeluarkan hadyun. Ini menyembelih tadi. Ya. Maka jika tidak mampu, dia berpuasa 3 hari di masa haji, kemudian 7 hari ketika dia pulang ke rumahnya. Allah Subhanahu wa taala menegaskan tilka asyaratun kamilah. Itu semuanya jumlahnya adalah 10 hari. Ya. Jadi ini merupakan urutannya gitu. Kalau seandainya dia tidak bisa menyediakan seekor kambing untuk dia sembelih, sedangkan dia mengambil haji tamattu ataupun haji qiran. Dia berpuasa 10 hari, 3 hari di musim haji ketika dia melaksanakan haji, dan 7 hari ketika dia pulang ke tempatnya. Baik, kemudian yang kedua, wathani, kata beliau, adamul wajib bil halqi wat tarafi wa huwa ala takhir. Syah au saumu thalathati ayamin au tasadduq bi thalathati asa ala sittati masakin. Yang kedua adalah ketika seseorang mencukur bulu, ya, wa taraffuf ini adalah ketika seseorang mencari sebuah kenyamanan, seperti dia menggunting kuku, ya, kemudian juga memakai wangi-wangian, itu tarafuf namanya, ya. Nah, di sini ketika seseorang melanggar pelanggaran yang seperti ini, wa huwa ala takhir, dia diberikan pilihan. Yang pertama adalah menyembelih seekor syah, kambing, atau dia berpuasa thalathati ayyam, 3 hari. Atau dia bersedekah dengan 3 sok, ya, makanan untuk 6 orang fakir miskin. Ya, ini bagi orang yang melanggar, seperti ketika dia mencabut bulu, ya, memotong rambut, kemudian juga memotong kuku, ya, kemudian juga dia memakai wangi-wangian. Maka orang yang seperti ini dia diberikan pilihan untuk melaksanakan satu di antara 3 denda. Yang pertama, menyembelih seekor kambing, yang kedua berpuasa 3 hari, kemudian juga yang ketiga adalah bersedekah dengan 3 sok makanan untuk 6 orang fakir miskin. Ya, 3 sok ini kalau di kita zakat 1 sok itu sama dengan 4 mud, ya, berarti 12 mud. Kemudian dibagikan kepada 6 orang. Berarti 1 orang dapat 2 mud. Nah, seperti itu. Ya. Nah, di sini belum menerangkan bahwasanya kenyamanan itu maksudnya adalah ketika seseorang menggunting kukunya, memakai minyak wangi, ya, dan ini merupakan jelas sebuah pelanggaran.
Nah, orang yang melakukan pelanggaran seperti itu, dia diberikan pilihan untuk melaksanakan satu di antara tiga daripada denda yang ada. Baik, kemudian para pemirsa dan pendengar yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga kata beliau, adamul wajib bi ihsarin fa yatahallal wa yahdi syah. Dam yang ketiga yang wajib adalah ketika dia tertahan untuk melaksanakan ibadah umroh ataupun haji. Ya, maka hendaklah dia menggantinya dengan menyembelih seekor kambing. Ya. Nah, di sini pada zaman Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ketika beliau akan melaksanakan umroh, beliau pernah tertahan di sebuah tempat namanya Hudaybiyah. Karena ada sebuah kebijakan daripada kufar Quraisy ketika itu sehingga beliau tidak boleh melanjutkan perjalanan ke kota Mekah. Ya, jadi beliau tertahan di situ Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka beliau tidak bisa melaksanakan umroh. Ini bentuk daripada ihsar. Ya, makanya di antara yang harus kita ucapkan ya ketika kita akan melafazkan ataupun berniat untuk umroh ataupun haji, kan kita mengucapkan labbaik Allahumma umratan atau labbaik Allahumma hajjan, maka kita juga mengatakan Allahumma uh, mahalli haitsu habastani. Ya Allah, tempat aku bertahallul di mana engkau menahanku. Nah, ucapan seperti ini itu harus kita lafazkan karena kita tidak tahu di dalam perjalanan bisa jadi mungkin terjadi sesuatu yang membuat kita tidak bisa untuk melaksanakan ibadah tersebut, apakah umroh ataupun haji. Ya, contohnya la Allah terjadi gempa sehingga kita tidak bisa melanjutkan perjalanan atau terkendala masalah keamanan, naudzubillah. Ya, atau mungkin kita jatuh sakit sehingga kita tidak bisa untuk meneruskan perjalanan. Yang mana kita butuh kepada pengobatan contohnya. Nah, ketika kita membaca doa tersebut tambahan daripada niat, maka kita akan bertahalul di tempat kita ditahan. Ya. Nah, di sini ketika seseorang mengucapkan itu, maka dia tidak perlu untuk meneruskan ibadahnya karena memang terhalangi, ya. Dan dia harus menggantinya dengan menyembelih seekor kambing. Ini yang dilakukan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ketika beliau tertahan di sebuah tempat yang namanya Hudaybiyah, yang kita mengenal dengan sebuah perjanjian, ya, yang disebut dengan Sulhul Hudaybiyah, perjanjian damai Hudaybiyah. Walaupun mungkin dalam sejarah kebijakan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ini banyak ditentang oleh para sahabat, tetapi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam melihat kemaslahatan yang sangat besar di situ. Nah, ini dam yang harus dibayar ketika seseorang tertahan ya untuk melaksanakan ibadah umroh ataupun haji. Maka dia harus menyembelih seekor kambing sehingga itu sudah menggantikan niat yang sudah dia ucapkan yang tadi. Baik, kemudian para pemirsa dan pendengar yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini berdasarkan kepada firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Baqarah ayat 196, Allah mengatakan, "Fa in uhsirtum famastaysara minal hadi." Apabila kalian tercegah dari umroh, maka sembelihlah kurban yang mudah didapat daripada hadiun. Ya, ini dia berdasarkan kepada ayat ini. Sehingga damnya adalah menyembelih seekor kambing. Baik, kemudian yang keempat, warabi' kata beliau, adamul wajib biqatlis said wa huwa ala takhir. Ini orang yang melanggar ihram ketika dia berburu hewan darat. Ya, dan ini jelas sebuah pelanggaran. Ya. Nah, bagi orang yang melakukan hal itu, dia muhrim, ya, kemudian dia melanggarnya, wa huwa ala takhir. Dia ada pilihan. In kana as-saydu mimma lahu mathalun ukhrijal mathal minan na'am. Ya, yang pertama kalau seandainya hewan buruan itu ada yang semisal dengannya daripada hewan ternak, maka yang dia keluarkan adalah yang semisal. Contoh ya, dia berburu rusa, maka yang sepadan dengan rusa bisa jadi mungkin seekor kambing, contoh. Ya. Nah, atau dia berburu himar, keledai. Kemudian juga nanti yang semisal dengannya adalah kambing contohnya. Maka yang dia keluarkan adalah kambingnya, bukan himarnya. Ya.
Karena memang yang semisal dengannya. Ini kalau ada yang semisal. Ya. Nah, kalau tidak ada, au qawwamahu washtara biqimatihi ta'aman wa tasaddaq bih. Ini yang kedua. Pilihan yang kedua. Jadi yang pertama tadi kalau dia berburu hewan darat, dia harus mencari hewan ternak yang sepadan dengan hewan yang dia buru tadi. Itu yang dia sembelih. Nah, kalau seandainya tidak ada hewan itu, maka di sini beliau mengatakan au qawwamahu, ya, atau dia mencari atau dia mengkalkulasikan harga daripada hewan tersebut. Kemudian setelah dia tahu berapa harganya, nah dengan seharga itu dia membeli makanan dan dia bersedekah dengannya. Ya, taruhlah mungkin kalau dia berburu keledai, ya, kemudian harganya dalam 300-400 real contohnya, kemudian dengan uang sejumlah itu dia membeli makanan, kemudian makanan tersebut dia sedekahkan. Maka di sini beliau mengatakan au qawwamahu washtara biqimatihi ta'aman wa tasaddaq bih. Jadi dia kalkulasikan berapa harganya, kemudian dia membeli makanan dengan seharga uang tersebut, kemudian dia menyedekahkan makanan tersebut. Ya. Kemudian yang pilihan yang berikutnya ausama an kulli mud yauman. Ya, atau dia berpuasa setiap mudnya satu hari. Jadi dikalkulasikan nih, ya, berapa mud yang dia dapatkan daripada sejumlah makanan tadi. Kemudian dia berpuasa setiap satu mudnya itu satu hari. Nah, ini kalau seandainya hewan itu ada apa namanya, hewan yang sepadan dengannya, ya, hewan daripada hewan ternak ini. Wa in kana saydu mimma lam mithla lahu, kalau seandainya memang tidak ada hewan ini yang semisal dengan hewan yang biasa, ukhrija biqimatihi, dikeluarkan seharganya, ta'aman, aw sama an kulli yaumin mud, ya, aw sama an kulli mud yauman, atau dia berpuasa setiap satu mudnya satu hari. Ya, ini kalau seandainya hewan tersebut tidak ada yang semisal dengannya, maka dia tidak perlu mencari hewan padanannya, tetapi dia langsung mengkalkulasikan harganya, kemudian dia membeli makanan, ya, seharga daripada hewan tersebut, atau dia berpuasa setiap satu mudnya satu hari. Ya, nah ini bagi orang yang berburu. Dan kita mengetahui bahwasanya ketika seseorang berburu di tanah haram itu hukumnya haram, dilarang. Apakah dia dalam keadaan ihram ataupun dia dalam keadaan bukan ihram. Cuman ketika dia dalam keadaan ihram, tentu ada denda-denda lain yang perlu dia lakukan. Beda kalau seandainya dia tidak dalam keadaan ihram. Baik, kemudian para pemirsa dan pendengar yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang kelima, beliau mengatakan ad-damul wajib bil wat'i. Ya, ini dam wajib karena pelanggaran, yakni berhubungan suami istri. Ya, dan belum lagi ini sebelum tahallul yang pertama. Ya, sebelum tahallul yang pertama. Di sini para pemirsa dan pendengar yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, sangat penting bagi para jemaah haji untuk mengilmui tentang masalah seperti ini. Apalagi kalau seandainya dia berangkat haji bersama pasangannya. Ya, yang mana ketika terjadi hubungan itu sebelum tahallul yang pertama, ya, karena kalau haji itu tahallulnya 2 kali. Beda kalau umroh itu tahallulnya 1 kali saja. Ya. Nah, kapan dikatakan seorang jamaah haji sudah boleh melaksanakan tahallul, sudah dikatakan bertahallul yang pertama ketika dia melaksanakan 3 di antara 5 amali haji di tanggal 10 Zulhijjah. Di tanggal 10 itu di hari puncak itu ada 5 yang harus dilakukan oleh para jamaah haji. Yang pertama adalah melempar jamarah yang besar, ini Jamratul Aqabah Al-Kubra. Ini yang paling dekat dengan kota Mekah. Kemudian yang kedua, tawaf. Yang ketiga, sa'i. Yang keempat, menyembelih hadiun.
Ini kalau dia mengambil haji tamattu dengan qiran. Kemudian yang kelima, mencukur. Ini 5 amaliyah haji di tanggal 10 Zulhijjah itu. Ya, setelah mereka bermalam di Muzdalifah di 9 malamnya. Nah, 10-nya itu ketika mereka bergerak daripada Muzdalifah ke Mina, maka di hari itu 5 amalan ini mereka laksanakan. Nah, ketika jamaah haji sudah melaksanakan, ada ulama mengatakan 3 di antara 5 atau 2 di antara 5, maka jamaah haji sudah bertahalul yang pertama. Jadi bagi laki-laki dia sudah bisa mengganti pakaiannya, tidak lagi memakai pakaian ihram, tapi boleh untuk memakai pakaian-pakaian yang berjahit. Ya, nanti kalau sudah selesai semuanya, kelima-lima amaliyah tersebut, maka dia sudah tahallul yang kedua. Ya, ini beda kalau umroh. Jelas kalau umroh dia tahallul itu diwujudkan dengan dia mencukur rambutnya. Ya, nah bagi para jemaah haji yang melanggar, dia melakukan hubungan suami istri sebelum tahallul yang pertama, maka di sini ada dendanya. Wa wala tartib, ada urutannya. Yang pertama kata beliau adalah badanah. Ini menyembelih seekor unta. Ya tentu unta sangat berbeda ya dengan hewan-hewan yang lainnya dalam segala hal. Itu sangat berbeda. Fa'ilam yajidha, kalau dia tidak mendapatkannya, ya maka fabaqara, maka dia menyembelih seekor sapi ataupun kerbau. Fa'ilam yajidha, nah kalau dia tidak mendapatkan seekor sapi, fasubu'un minal ghanam, maka dia harus mencari 7 ekor daripada kambing. Ya, ini kalau kita perhatikan sesuai dengan urutan ketika kita menyembelih di tanggal 10 Zulhijjah bagi yang tidak melaksanakan haji. Itu kita berkorban. Ya, kan 1 ekor unta, kemudian 7, kemudian juga 1 ekor sapi. Nah, ini bisa bersama-sama ya, maksimal 7 orang satu hewan ini. Kemudian kalau seandainya di bawah itu adalah seekor kambing. Nah, kambing ini mesti per orang, tidak boleh 1 kambing 7 orang. Beda dengan yang hewan yang 2 tadi. Nah, untuk denda orang yang melakukan hubungan suami istri sebelum tahallul yang pertama, disesuaikan dengan itu. Jadi yang pertama dia harus tertibnya adalah dia menyembelih seekor unta, kemudian kalau dia tidak mendapatkannya, dia boleh menyembelih seekor sapi. Nah, kalau dia juga tidak mendapatkannya, maka dia boleh menggantinya dengan 7 ekor kambing. Ya, karena dalam riwayat Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma, beliau pernah ditanya tentang seorang yang berhubungan dengan istrinya masih di Mina sebelum tahlil pertama, maka beliau radhiyallahu anhu mengatakan dia harus menyembelih seekor unta. Ya, maka kalau seandainya dia tidak mendapatkan seekor unta, dia boleh menyembelih seekor seekor sapi. Kalau seandainya tidak bisa, maka dia boleh menyembelih kambing, yaitu sebanyak 7 ekor kambing. Nah, di sini para pemirsa dan pendengar yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Di sini juga beliau mengatakan fa illam yajidha, ya kalau dia tidak mendapatkan juga di antara 3 tadi, unta, kemudian sapi dan juga 7 ekor kambing, qawwama al-badanah, maka dia kalkulasikan harga daripada seekor unta. Ya, dia kalkulasikan harga seekor unta. Kemudian washtara biqimatiha ta'aman wa tasaddaq bi. Kemudian dia membeli makanan dengan sejumlah uang tersebut daripada hasil kalkulasi daripada harga unta, kemudian dia menyedekahkan makanan tersebut. Fa illam yajid shama an kulli muddin yauman. Nah, jika seandainya dia tidak mendapatkan itu, maka dia berpuasa setiap mudnya 1 hari. Ya, setiap mudnya 1 hari. Di sini juga beliau mengatakan wala yujzi'ul hadyu walal it'amu ila bil haram. Hadyun atau memberikan makanan ya kepada fakir miskin tidak sah jika dilakukan di luar tanah haram. Jadi semua pelanggaran ini untuk masalah mendistribusikan denda itu harus di tanah haram. Karena kalau seandainya
dibeli makanan dengan seharga unta, kemudian disedekahkan di tempat yang bukan tanah haram, maka itu tidak dianggap. Makanya di sini beliau mengatakan wala yujzi'uhu al-hadi walal it'am illa bil haram. Jadi semuanya harus didistribusikan di tanah haram. Wa yujzi'uhu ayyasuma haitsu. Namun kalau puasa, ya, puasa satu mud satu hari tadi, dia boleh berpuasa di mana saja. Tapi kalau dia ingin melaksanakan denda dengan menyembelih, ya, unta ataupun sapi ataupun 7 ekor kambing, atau dia mengkalkulasikan harga daripada hewan-hewan tersebut, dia pilih satu, yang pertama itu unta, sapi, dan 7 ekor kambing, kemudian membelikan makanan, kemudian disedekahkan, dan ini harus dilakukan semuanya di tanah haram. Beda kalau seandainya untuk puasa. Kalau puasa, beliau mengatakan itu boleh di mana saja. Kemudian juga di sini beliau mengatakan wala yajuzu qatlu saydil haram wala qat'u syajari. Ya, tidak boleh bagi seseorang untuk membunuh hewan yang ada di tanah haram, dan juga tidak boleh memotong tumbuh-tumbuhan yang tumbuh di tanah haram. Dan ini para pemirsa dan pendengar yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, hukumnya umum. Apakah dia seorang yang muhrim atau dia seorang yang muhil. Muhil adalah seseorang yang tidak dalam keadaan ihram. Maka di sini beliau mengatakan di akhir pembahasan wal muhillu wal muhrimu fi dzalika sawa. Ya, ketentuan ini di tanah haram bagi orang yang dalam keadaan tidak muhrim, ya, keadaan tidak halal, keadaan halal tidak dalam keadaan ihram haji dan umroh, atau orang yang muhrim dalam keadaan haji dan umroh, hukumnya sama. Ini terkait tentang masalah berburu hewan yang ada di tanah haram. Tidak boleh bagi mereka untuk berburu, dan juga tidak boleh bagi mereka untuk memotong tumbuh-tumbuhan yang ada di situ. Ini dikecualikan tumbuh-tumbuhan yang mengganggu, ya, seperti pohon yang berduri yang bisa membahayakan, maka ini diperbolehkan. Selama tidak ada alasan syar'i untuk kita memotongnya, maka kita tidak boleh melakukannya. Ini dalam rangka untuk kita menghormati apa-apa yang ada di tanah haram. Nah, semua ini para pemirsa dan pendengar yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala harus dipahami oleh seseorang yang berangkat haji. Ya, tentu yang pertama adalah dia mengilmuinya, kemudian dia berusaha untuk menghindarinya. Ya, kalaupun seandainya dia melakukannya seperti kita katakan tidak ada 3 bentuknya, dia sengaja, kemudian dia eh, dalam kesadaran, ini yang harus membayar denda. Tapi kalau dia tidak sengaja atau dia sengaja melakukannya tapi dia ada udzur, ini bayar fidyah. Tapi kalau dia tidak sengaja sama sekali, ya, contoh mungkin seseorang ketika sudah ihram dia menggaru-garu kepalanya, ya, atau dia mengusap-ngusap tangannya, kakinya, kemudian tercabut bulunya, itu tidak ada masalah. Atau seseorang mungkin ketika dia tidur, seorang laki-laki, dia menutup kepalanya. Ya, atau seorang perempuan ketika dia tanpa kesadaran dia memakai cadar, kemudian dia pakai cadarnya. Karena perempuan ketika ihram dia tidak boleh memakai cadar. Nah, dalam keadaan seperti ini tidak ada hukum yang harus dia lakukan. Karena dia memang melakukannya tanpa unsur kesengajaan. Yang haruskan membayar denda-denda yang disebutkan tadi ada 5. Ya, ini adalah khusus bagi orang yang melanggar dengan kesengajaan. Dia tahu akan hal ini. Yang harus diperhatikan di sini para pemirsa dan pendengar yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, yaitu bagi para jamaah haji ataupun umroh yang membawa anak kecil. Ini sangat penting, ya, karena anak kecil ini kalaupun seandainya dia melanggar dengan kesengajaan, maka dia tetap wajib untuk membayar dam. Maka yang harus lebih ekstra untuk menjaganya adalah walinya. Artinya tidak ada larangan untuk seorang anak kecil yang belum balik untuk berangkat umroh ataupun haji. Kalau umroh mungkin agak ringan, ya, karena durasinya lebih pendek. Tapi kalau haji itu perlu berhari-hari. Nah, di sini diperlukan adalah ketelitian daripada wali, di sini mungkin ayahnya, ya, untuk memperhatikan ini kepada anak-anak tersebut. Yang mana ketika dia melanggarnya, ya, yang tentu ketika dia berangkat dia harus tahu tentang konsekuensi itu.
Ya, kalau dia sudah ihram, dia sampai di miqat, ya biasanya jamaah haji Indonesia miqatnya di Madinah karena mereka akan stay dulu di Madinah. Ada juga mungkin ya rombongan yang kedua mereka langsung daripada Jeddah ke Mekah, ya berarti miqatnya di Yalamlam. Maka ada hal-hal yang harus diperhatikan karena dia sudah ihram. Yang pernah kita sampaikan ihram itu eh, logikanya persis seperti ketika takbiratul ihram. Seseorang yang sudah mengucapkan Allahu Akbar, maka ada hal-hal yang dilarang. Yang mana hal-hal ini diperbolehkan sebelumnya. Yang mana ini akan dihalalkan nanti ketika dia salam. Jadi kalau sudah salam kanan dan kiri berarti dia sudah selesai. Boleh melakukan hal-hal yang dilarang. Sama seperti ihram. Ketika dia sudah tahallul pertama dan kedua, maka hal-hal yang dilarang itu diperbolehkan. Ya, persis seperti itu. Maka ini harus diperhatikan. Dan kita dalam melaksanakan hal-hal seperti ini merupakan aturan-aturan daripada agama. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sudah menyampaikannya karena Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam beberapa kali umrah dan satu kali melaksanakan ibadah haji. Kemudian beliau mengatakan ketika beliau menaiki kendaraannya, beliau mengatakan litakhudu anni manasikakum. Ini sangat perlu. Nabi mengatakan ambillah daripadaku tata cara ibadah haji. Ya, ini sangat penting karena biasanya pelanggaran-pelanggaran itu banyak terjadi setelah ihram. Karena memang pelanggaran-pelanggaran setelah ihram itu yang harus diperhatikan. Ya, karena kadang-kadang kalau kita tidak biasa untuk melakukan hal-hal seperti ini, kadang-kadang kita melakukannya dengan penuh kesadaran, cuman yang bahayanya kalau kita anggap remeh dengan hal-hal seperti itu. Artinya kalau kita sengaja melakukannya dan kita tahu konsekuensinya, ya maka kita harus membayar dam. Ya, itulah aturan-aturan yang ada. Jadi memang setelah kita masuk dalam sebuah ibadah, terkhusus ibadah haji ataupun umrah, ada aturan-aturan yang harus kita patuhi. Ada undang-undangnya gitu maksudnya. Kita tidak boleh semau-maunya. Ya, artinya kita harus ikut aturan yang telah ditentukan dalam syariat untuk agar supaya ibadah kita itu sempurna dia. Kalaupun seandainya ada pelanggaran-pelanggaran di situ, kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala semoga dengan kita melaksanakan dam tadi, pembayaran daripada denda-denda itu dapat menutup kekurangan-kekurangan yang ada pada ibadah salat kita, ibadah haji kita atau umrah kita. Ini sama kedudukannya dengan salat rawatib yang kita laksanakan di salat wajib. Yang mana salat rawatib qabliyah ba'diyah itu fungsinya adalah untuk menutupi kekurangan-kekurangan yang ada pada salat wajib kita. Ini yang harus dipahami terutama bagi para jemaah umroh dan haji. Yang lebih terkhusus adalah jelas bagi para jemaah yang membawa keluarga, terutama anak-anak kecil yang mereka masuk ke dalam ihram itu. Ya, karena kalau mereka sudah masuk, berarti ada aturan-aturan mainnya. Ada undang-undangnya yang harus dipahami. Kalau seandainya terjadi pelanggaran, maka walinya yang harus lebih teliti di dalam membayar denda tersebut. Baik, mungkin demikian untuk materi kita pada siang hari ini. Berarti dengan selesainya pembahasan ad-dima al-wajibah fil ihram, maka selesai pembahasan di masalah haji yang sudah kita pelajari. Kita tinggal satu bab lagi di kitab Matan Nabi Syuja' ini, karena kita sudah mempelajari tentang masalah kitab taharah, kemudian kitab salah, kemudian kita masuk juga ke dalam kitab zakah, kemudian janaiz, ya, kemudian siam, kemudian haji. Ini yang terakhir nanti tentang kitab al-buyu' yang akan kita pelajari. Baik, mungkin demikian. Semoga Allah berikan kemudahan. Wallahu a'lam wa a'lam bis-shawab. Baik, terima kasih Ustaz atas penjelasan dari pembahasan yang telah disampaikan dari bab terakhir di pembahasan ini di dam pelanggaran ihram telah kita dengarkan bersama ikhwatal Islam. Semoga menjadi pencerahan dan menjadi ilmu yang berkah Subhanahu wa taala. Baik, untuk pertanyaan kita persilakan. Barangkali ada yang ingin ditanyakan seputar pembahasan atau hal-hal lainnya, kami persilakan untuk nomor telepon 08117530.000 atau nomor telepon WA di 081175454444.
Untuk pemirsa yang menyimak kita di streaming YouTube dan Facebook serta Instagram, untuk nomor Gabus Berkati juga telah kami lampirkan. Silahkan dihubungi untuk nomor yang telah ada di layar monitor masing-masing. Untuk pertanyaan pertama, barangkali kita coba angkat di sini ada WA Ustaz, pertanyaannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ana Abu Hanifah di Tarai Ustaz. Afwan di luar tema Ustaz. Seorang akhwat yang tidak berpuasa tahun kemarin karena hamil dan Ramadan tahun ini pun dikhawatirkan ia tidak sanggup berpuasa karena menyusui. Sementara ia belum mengqadha puasanya tahun kemarin. Apa yang harus dilakukan ya Ustaz? Jazakallahu khairan atas jawabannya. Baik, terima kasih kepada saudara kita Abu Hanifah di Tarai yang salah seorang pendengar setia Radio Hidayah. Semoga Allah jaga beliau dan kita semua. Ini terkait tentang masalah wanita hamil ya yang tidak berpuasa di tahun sebelumnya dan dikhawatirkan juga di tahun ini tidak bisa melaksanakan ibadah puasa karena sedang menyusui ya murdiah ya sehingga apa yang harus dilakukan untuk puasanya tahun yang lalu. Bagi wanita yang seperti ini yang mengalami fasa seperti tadi ya, yang mana mungkin dalam rentang 2-3 tahun dia tidak bisa melaksanakan ibadah puasa karena ada uzur seperti hamil kemudian juga menyusui ya. Maka wallahu alam yang lebih eh, mudah untuk bisa meringankan bebannya adalah dengan membayar fidyah. Ya, membayar fidyah, 1 hari tidak berpuasa, 1 orang fakir miskin, sehingga dia boleh dengan memberikan makan kenyang ya, 30 orang miskin, dia boleh berikan sekaligus 30 bungkus untuk 30 orang, ya, sesuai dengan harinya, atau dia mencicilnya setiap hari 1 orang. Ya, nah kalau seandainya memang ketika pertanyaan itu dilontarkan dan ini kita sudah di H-1 atau 2 ya, karena nanti sore akan sidang isbat, tentu yang lebih amannya adalah membayar fidyah sekarang untuk 30 orang fakir miskin, untuk membayar hutang puasanya yang 30 hari kemarin. Nah tentu di sini yang perlu saya tekankan adalah ini semua dikembalikan kepada ahlinya. Ya, tentu teman-teman di kedokteran ya akan lebih tahu tentang bagaimana keadaan si wanita ini, terutama ketika dia dalam keadaan menyusui. Dan kita tidak bisa kembali kepada rasa di kita gitu. Kita perlu konsultasikan kepada yang ahli. Bagaimana kalau saya berpuasa? Kalau seandainya memang dokter menyarankan tidak melakukan puasa, karena mungkin kalau berpuasa berdampak kepada nutrisi daripada ASI-nya sehingga akan berdampak kepada anak bayinya, maka itu yang terbaik, berarti dia tidak perlu berpuasa. Tapi kalau seandainya dokter mengatakan tidak mengapa, karena memang masing-masing orang kan fisiknya berbeda-beda. Dan itu perlu disahkan oleh kedokteran, bukan oleh ustadznya gitu. Dan di sini kita tidak bisa mengambil itu sesuai dengan rasa dan perasaan kita. Walaupun memang kondisi tubuh kita yang lebih tahu. Tetapi ini dikembalikan kepada ahlinya. Maka saya sarankan untuk berkonsultasi dengan dokternya bagaimana terbaiknya. Nah, kalau seandainya memang sudah melakukan dan itu terbaik, maka kita perlu menjalankannya. Jadi untuk yang tahun lalu, karena sekarang sudah tinggal 1 atau 2 hari lagi, maka segera untuk bayar fidyah dulu. Nah, ke depannya itu yang saya katakan tadi, bisa berkonsultasi untuk memastikan bagaimana keadaan kita, terutama wanita ini untuk dia berpuasa. Ya, mungkin demikian. Mudah-mudahan dimudahkan. Wallahu a'lam wa a'lam bissawab. Baik, terima kasih Ustaz atas jawabannya. Semoga yang bertanya juga dapat mendengarkan dengan jelas dan terima kasih atas pertanyaannya. Pertanyaan satu lagi barangkali ya, mungkin waktu kita tinggal berapa menit lagi dari Rizky Effendi di Pekanbaru Ustaz. Assalamualaikum, izin bertanya Ustaz. Apakah sebelum berangkat umroh harus akikah dulu Ustaz? Karena belum akikah. Mohon pencerahannya Ustaz. Terima kasih atas jawabannya. Assalamualaikum. Baik, terima kasih kepada saudara kita yang bertanya pada pada siang hari ini. Semoga Allah jaga beliau dan kita semua. Wallahu a'lam ya, sependek ilmu yang ada, sedangkan ilmu yang ada, saya tidak melihat ada korelasi di antara harus akikah dulu sebelum umroh gitu. Karena dia dua ibadah yang berbeda. Ya, dua ibadah yang berbeda. Dan dua-duanya adalah sunnah.
sangat dianjurkan, ya. Dan dianjurkannya juga bagi orang yang mampu, yang punya kemampuan. Akikah juga seperti itu, ya. Seseorang yang diberikan anak, ya, karunia anak oleh Allah Subhanahu wa taala, bersyukur kepada Allah, kemudian disunahkan bagi dia untuk menyembelih seekor kambing. Kalau laki-laki 2 ekor kambing, kalau perempuan 1 ekor kambing. Ini sesuai dengan kemampuan. Kalaupun seandainya ekonomi tidak mencukupi, kemudian dia tidak mampu untuk melakukannya, maka tidak ada masalah. Ya, tidak ada masalah, berarti memang dia tidak dibebankan untuk melakukan itu, karena dia bukan sebuah kewajiban. Nah, sama juga dengan umroh tadi. Ya, bagi orang yang punya kemampuan secara finansial dan juga secara fisik tentunya, maka disunnahkan, dianjurkan bagi dia untuk melaksanakan umroh. Apakah dia sudah akikah semasa kecil atau tidak, itu tidak ada masalah. Karena tidak ada korelasinya gitu. Harus akikah dulu baru boleh pergi umroh gitu. Ya. Dan memang kalau kita perhatikan berbeda-beda, dalam arti mungkin semasa kecil kita dalam kehidupan yang pas-pasan, orang tua juga seperti itu, kemudian setelah dewasa mungkin kita diberikan kemudahan, diberikan kelapangan rezeki, kemudian kita pergi umroh, tidak ada masalah. Ya, karena kehidupan berbeda-beda gitu. Dan kita tidak bisa mengatakan, "Oh, saya harus akikah dulu." Karena akikah yang syar'i itu memang di usia ke-7 ya daripada kelahiran. Nah, kalaupun seandainya dilakukan setelah itu, dia akikah biasa jadinya. Dalam artian, tidak lagi akikah yang sesuai dengan yang disebut oleh Nabi Shallallahu alaihi wasallam dalam hadis itu. Bukan tidak boleh, ya, tapi yang sunnahnya memang 7 hari setelah kelahiran. Maka di waktu itu diberikan nama, kemudian dicukur rambutnya, ya, begitu sunnahnya gitu. Oleh karena bagi orang yang mampu tapi tidak melaksanakannya, bisa jadi dia tidak mengetahui hukumnya, maka dia bisa menggantinya ketika dia sudah tahu, ya. Bisa jadi memang karena dia tidak mampu sama sekali. Karena mungkin di sebagian orang, harga kambing mungkin yang 2 juta itu kecil, bagian lain mungkin dia merasakan itu besar, ya. Jadi wallahu alam, yang saya tahu tidak ada hubungan sama sekali di antara harus akikah dulu baru boleh pergi umroh. Dalam artian, tidak ada masalah ketika seseorang belum akikah tapi dia berangkat umroh. Ya, mungkin demikian. Mudah-mudahan bisa dipahami, wallahu alam wa alam bissawab. Terima kasih atas jawabannya, Zat. Semoga yang bertanya juga dapat mendengarkan dengan jelas. Demikian ikhwatal Islam, para pendengar rahimani rahimakumullah, itulah pertanyaan-pertanyaan yang dapat kami ajukan karena keterbatasan waktu juga membatasi kita. Semoga di pertemuan selanjutnya nanti diberikan kemudahan dalam bertanya. Dan insya Allah ta'ala kita akan kembali di pertemuan selanjutnya dengan pembahasan berikutnya. Baik, ikhwatal Islam rahimakumullah, jazakumullah khairan atas kebersamaannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.